Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yang saya hormati Ketua Cetia Giri Lokapala, yang saya hormati Bapak Ibu umat Buddha Cetia Giri Lokapala, serta saudara-saudara yang berbahagia, selamat malam. Namo Sahyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk sedikit menyampaikan ulasan dhamma. Puji syukur kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Bodhisattva atas berkah karma baiknya. Kita semua dapat berkumpul di tempat ini tanpa suatu halangan apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan ulasan tentang perasaan malu dan perasaan takut. Dalam beberapa kasus, terutama dalam hal berbuat baik, rasa malu dan takut merupakan suatu rintangan yang perlu dihilangkan. Nah, misalnya seseorang yang belum terbiasa berbicara di depan umum, lalu diminta untuk memimpin puja bakti atau menyampaikan dhamma desana. Nah, ini akan diliputi perasaan takut dan malu. Nah, ini sebenarnya saya juga malu ini. Hal ini tentunya wajar ya, karena diliputi perasaan malu dan takut. Malu kalau dilihatin banyak orang dan takut kalau melakukan kesalahan. Sehingga kita harus berusaha meredam, bahkan melenyapkan perasaan malu dan takut. Namun bukan berarti kita tidak memerlukan perasaan malu dan takut. Justru perasaan malu dan takut ini sangat penting kita kembangkan, terutama di zaman yang serba canggih dan praktis seperti sekarang ini. Terutama saat seseorang berniat melakukan hal yang kurang baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, perasaan takut dalam bahasa Pali ini disebut otapa, yang artinya takut akan akibat perbuatan jahat. Nah, sedangkan perasaan malu dalam bahasa Pali disebut hiri. Nah, malu dan takut ini juga mempunyai lawannya, yaitu hiri, ahirika dan anotapa. Ahirika artinya tidak malu berbuat jahat. Nah, misalnya kalau teman-teman ini mencuri, nah itu tuh nggak malu untuk melakukan pencurian tersebut. Yang selanjutnya anotapa ini tidak takut akibat perbuatan buruk. Misalnya tadi mencuri, jadi tidak takut apabila nanti dikeroyok warga ataupun nanti masuk kantor polisi. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, jika di dalam masyarakat seseorang hidup tanpa rasa malu berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat, maka ia akan menjalani kehidupan ini dengan sulit, dengan sembrono, susah diatur. Nah, ia sudah tidak memperdulikan apakah yang dilakukannya ini baik ataupun buruk, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, yang penting dirinya merasa senang, tidak peduli orang lain akan suka atau tidak. Nah, mengapa demikian? Karena orang seperti ini tidak memikirkan akibat atau konsekuensi yang akan diterima. Apakah ini akan merugikan dirinya sendiri atau akan merugikan dirinya atau akan merugikan orang lain? Dia tidak peduli. Tentu kita temukan contoh-contoh yang terjadi di masyarakat, di mana seseorang yang tidak memiliki rasa malu dan takut akan akibat perbuatannya melakukan tindakan kriminal yang merugikan orang lain. Contohnya tadi mencuri, melakukan narkoba, atau anak membunuh orang tua dan kasus-kasus lainnya. Tentu seseorang yang
sudah tidak memiliki diri dan otak, tidak akan memperhatikan norma yang berlaku di masyarakat, tidak merasa malu akan perbuatannya yang tercela, dan tidak takut akibat perbuatannya, yang pada akhirnya orang-orang seperti ini hanya akan menjadi sampah masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang disabdakan Sang Buddha dalam Wasalasuta Sutta Nipata yang berbunyi, seseorang tidak rendah karena kelahiran. Kelahiran tidak membuat seseorang mulia. Perbuatan sajalah yang membuat seseorang rendah. Perbuatan sajalah yang membuat seseorang mulia. Jadi kita dapat melihatnya dari perbuatan yang kita lakukan. Saudara sedama yang berbahagia, bisa kita bayangkan jika setiap orang di dunia ini tidak memiliki rasa malu dan takut, maka dunia ini akan menjadi kacau, kejahatan akan merajalela, kriminalitas akan semakin banyak, dan rasa hormat kepada orang yang lebih tua Thank you.